Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun masih dengan kondisi yang sama. Selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya, sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung. Amin. Nah, di pertemuan hari ini kita masih berbicara mengenai biologi di kelas 10. Nah, cuma pembahasan hari ini kita sedikit berbeda, tapi masih ngomongin bab ekosistem part 5, yaitu kita akan membahas mengenai daur biogeokimia ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah untuk mengetahui daur air dan yang kedua untuk mengetahui proses dari daur karbon. Nah, sebelumnya di antara kalian mungkin bertanya-tanya ya, apa itu gitu. Daur biokimia itu apa sih? Nah, informasi buat kalian, daur biokimia adalah suatu siklus peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali ke lingkungan. Nah, jadi artinya si komponen-komponen kimia itu nanti akan mengalami suatu siklus ya, suatu siklus ataupun suatu perputaran lah kayak gitu. Nah, mungkin selama ini kita beranggapan atau kita menganggap bahwa kenapa ya air kok terus ada gitu, padahal kita terus-terusan pakai, atau kenapa sih kok oksigen terus ada padahal kita terus-terusan pakai. Nah, kenapa itu bisa terjadi semuanya? Semuanya karena ada yang namanya daur biogeokimia. Nah, adapun sebetulnya tujuan yang lainnya juga, yaitu untuk selalu bersyukur bahwa semua ini ada. Karena kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin kita tidak akan bisa ada seperti ini ya, kayak gitu. Nah, kita langsung aja. Daur biogeokimia itu ada 3 macam, yaitu ada daur cair, ada daur gas, dan satu lagi ada daur yang sifatnya padat ya. Nah, ini gambarnya. Nah, tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas mengenai daur air dan daur karbon. Nah, yang pertama adalah daur air. Bisa kalian perhatikan gambarnya di sini. Nah, ini ya jelas. Jadi daur air ini awal mulanya itu kita tahu bahwa yang namanya air itu pasti bayangan kita adanya di mana, misalnya adanya di sungai, di laut, misalnya di danau gitu ya, kayak gitu. Tapi sebetulnya bagaimana sih daur air itu terjadi? Nah, jadi biasanya daur air itu dimulai dari proses pemanasan ya. Nah, biasanya ketika terjadi pemanasan di laut ya, atau pemanasan yang disebabkan oleh apa sih, ketika pemanasan di laut atau misalnya cahaya matahari menyinari tumbuhan. Nah, biasanya itu akan terjadi proses. Yang pertama, di sana air itu bisa berasal dari tumbuhan, sungai, danau, waduk, dan laut. Nah, adapun air ini dari tumbuhan sendiri, dia akan mengalami proses transpirasi ya, atau penguapan, sehingga airnya nanti ke atas. Kemudian kalau dari sungai nanti dia akan mengalami namanya evaporasi, kemudian nanti ke atas. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar di sini, nanti ketika apa sih hasil dari transpirasi atau evaporasi itu, nanti si air itu akan ditampung di awan. Nah, kemudian awan akan mengalami yang namanya kondensasi atau pendinginan. Nah, efek dari kondensasi tersebut nanti si air itu akan turun ke bawah. Itu yang disebut dengan istilah presipitasi, atau dalam bahasa lain namanya adalah turunnya hujan. Nah, nanti si air tersebut ketika turun ke tanah akan diserap oleh siapa? Oleh tumbuhan untuk melakukan aktivitas. Nah, selain di tumbuhan, nanti si air yang lainnya itu dia akan kembali lagi mengalir ke laut, ke sungai, danau, atau yang lainnya seperti itu. Dan dia akan bersiklus terus-menerus seperti yang ada di gambar ini. Jadi sebetulnya daur air simpel ya, yaitu hanya terjadi proses bisa transpirasi, evaporasi, kemudian presipitasi, kemudian nanti dia akan balik lagi ke atas terus seperti itu. Itulah mengenai daur air. Ngomongin air, di sini Ibu pengen ngasih tahu kalian apa sih manfaat air bagi kehidupan. Banyak sekali ya. Yaitu dimulai dari transport zat makanan dan sisa metabolisme, kemudian untuk pengatur tekanan osmotik, kemudian untuk mengatur suhu tubuh, dan satu lagi yaitu untuk media reaksi di kimia di dalam tubuh. Nah, jadi betapa pentingnya air itu ada dalam tubuh, sehingga kita harus menjaganya biar terus ada ya. Oke. Nah, selanjutnya kemudian yang kedua yaitu mengenai yang namanya daur karbon.
Nah, inilah dia gambaran dari daur karbon. Nah, mungkin kalian bertanya, karbon itu yang seperti apa? Nah, karbon itu ada dua tipe, ada yang sifatnya organik dan ada yang sifatnya anorganik. Nah, sedangkan yang dibutuhkan oleh manusia, oleh hewan atau oleh tumbuhan itu karbon dalam bentuk organik ya, sehingga harus dipecah dulu. Nah, sedangkan di alam, di atmosfer terutama, karbon itu dalam bentuk anorganik, namanya CO2. Sehingga untuk dia berubah menjadi karbon organik, dia harus mengalami dulu namanya proses. Nah, adapun proses yang pertama yaitu untuk pengubahannya dikenal dengan proses fotosintesis, yaitu nanti si CO2 ini akan fotosintesis sehingga dia akan membentuk karbon organik, yaitu si oksigen. Nanti si oksigennya itu akan dimanfaatkan oleh hewan ataupun manusia, yaitu untuk respirasi seluler ya. Nah, hasil dari respirasi seluler tersebut nanti akan respirasi seluler ataupun respirasi biasa ya, akan melepas yang namanya CO2. Nanti CO2-nya akan balik lagi ke atmosfer seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya hewan ataupun manusianya mati, dikemanakan? Sama, kalau hewan atau manusia mati, nanti dia akan mengalami dulu proses penguraian dibantu oleh bakteri ataupun jamur. Nanti hasilnya itu akan balik lagi ke atas, yaitu dalam bentuk CO2. Apakah karbon itu hanya atau karbon anorganik itu hanya berasal dari atmosfer, atau lebih tepatnya apa sih, dari atmosfer itu hanya dari manusia atau hewan saja lewat respirasi? Atau enggak ya. Jadi ternyata karbon dioksida juga itu bisa dihasilkan dari hasil pembakaran ya, yang ada di sekitar. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Nah, biasanya kalau di CO2 juga biasanya berasal dari pembakaran gas-gas yang ada di bumi, seperti misalnya CaCO3, kemudian arang, dan satu lagi adalah minyak bumi. Nanti ketika terjadi pembakaran akan kembali ke atas menghasilkan CO2. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di air sendiri CO2 itu dikemanakan? Nah, kalau di air biasanya ketika si hewan-hewan laut ini mati, dia akan diuraikan lagi oleh bakteri, kemudian dia akan menghasilkan kembali yang namanya CO2. Jadi seperti itulah siklusnya, siklus dari yang namanya daur karbon. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan ya, perlu kita syukuri bahwa untuk terbentuknya suatu oksigen, kemudian adanya karbon dioksida yang ada di sekitar kita itu memerlukan proses yang sangat panjang. Dan informasi buat kalian, karbon dioksida ini harus diubah menjadi organik. Kenapa? Kalau misalnya dia tidak diubah menjadi karbon organik, nanti karbon dioksida ini akan tertumpuk di udara ya, sehingga tidak heran ada yang disebut dengan efek rumah kaca atau pemanasan global. Nah, itu sangat berbahaya sekali, sehingga untuk itu maka CO2 ini harus ditangkap oleh tumbuhan. Makanya digalakkan yang namanya Greenpeace, yaitu orang-orang yang sering menanam tumbuhan kayak gitu. Oke, nah seperti itulah pembahasan hari ini mengenai daur biokimia, yaitu tentang daur air, dan satu lagi daur air, dan yang kedua adalah daur karbon. Kalau misalnya kalian mau bertanya ataupun masih kurang lengkap, silahkan tanyakan langsung, chat lewat ibu ya. Oke, terima kasih. Pembahasan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurangan. Selalu semangat buat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.